Salam, ini Semeton, saudara-saudara saya nyama di YouTube Ismaya Jaya atau Ksatria Kris Bali. Saya akan memperlihatkan karena ada banyak pertanyaan. Apa sih yang dimiliki oleh Ismaya Jaya atau Jero Bima? Karena saya adalah orang banyak mengenal mantan orang di Ormas Laskar Bali sebagai Sekjen Laskar Bali. Dulu banyak orang mengenal saya di Ormas Laskar Bali. Sekarang saya berada dan membuat yayasan Ksatria Kris Bali. Jadi banyak yang ingin tahu tentang apa sih isi dalam kamar suci. Saya akan kisahkan satu persatu. Saya akan ajak lihat saya mempunyai jenglot dan rantai babi. Ini jenglot dan rantai babi saya. Mari kita lihat jenglot dan rantai babi saya. Om Namah Shivaya. Kalau mengambil aja udah keringatnya seperti ini. Ini auranya, bisa lihat keringatnya. Auranya luar biasa. Di sini ada daun. Nah ini disinilah peti jenglot dan rantai babi saya. Mari kita buka. Kita saksikan sebentar. Nah ini yang tadi saya sampaikan, saya memiliki jenglot dan rantai babi. Apa fungsi dan kegunaannya dan bagaimana wujudnya? Saya akan perlihatkan. Saya memang harus melakukan ritual sedikit dan saya minta untuk dibantu like dan subscribe-nya agar bisa terus berkarya di channel Ismaya Jaya. Ini adalah bentuk dari ritual sederhana. Saya menampilkan ada arca-arca. Ini beberapa arca yang adalah pemberian. Ini adalah kenang-kenangan yang saya dapatkan di LP Robokan, arca Ganesha. Ketika saya selalu memakai mantra Om Gana Ganapati Namo Nama, Om Gana Ganapati Namo Nama, Om Gana Ganapati Namo Nama. Ada yang memberikan ini, padahal dia nggak tahu saya selalu bermantra berjapa. Dia mengatakan dapat dalam tanah. Di dalam tanah dia mendapatkan arca itu, dan dia berikan kepada saya. Saya punya juga arca-arca dari lu, perunggu semua. Ini adalah bentuk dari kesukaan saya mengoleksi barang-barang antik dan unik. Jadi antik dan unik memang spesial. Ketika saya berjodoh, ada yang beli, ada yang dapat diberikan oleh teman, ada yang memang harus beli ketika saya memang tertarik dengan barang tersebut. Nah, ini kita kembali ke fokus masalah rantai babi dan jenglot. Rantai babi itu ada beberapa bentuk rantai babi berdasarkan dari gearnya. Bulet-buletan di rantai babi seperti pelor. Konon cerita orang-orang bisa ditarik, bisa dimasukkan ke tangan. Itu semua tergantung dari jenis rantai babi. Dan ketika dipakai gatal di badan seperti bulikan kulit akan seperti babi, itu terjadi. Sebelum saya mendapatkan ini, saya dulu pemburu barang-barang gaib, barang-barang antik. Saya datangkan dari Lampung, pernah uji coba ke Bali dengan harga transaksi kalau nggak salah 30 miliar. Saya datangkan rantai babi dari Lampung. Sebelum datang harus ada ritual dulu diadakan di Lampung, Sulawesi. Lupa saya antara Lampung dan Sulawesi tahun berapa. Ternyata barang sampai di sini katanya itu dipegang, pernah dipegang dulu sama mantan ibu presiden yang pertama. Datang ke Bali, saya harus ongkosi pesawat, saya harus biaya upacaranya di sana.
ketika saya berburu barang antik. Sampai di Bali, saya dilihatkan di kotak. Testernya itu besok akan tester di suatu showroom di Bali sini. Ternyata ketika hari H tester, barangnya hilang. Tidak ada di kotak tersebut. Saya sudah rugi puluhan juta. Alasannya yang membawa, aduh kok bisa ya? Waduh saya nggak tahu ini kemana dia pergi. Padahal kan Pak lihat sendiri kemarin ada. Atau sekarang nggak ada. Siapa yang disalahkan paling? Barang berisi godam. Bagaimana kita menyikap? Siapa yang tanggung jawab? Barang itu melecet hilang. Saya merasa mungkin saya ditipu. Mungkin saya dibohongi. Tapi saya tidak bisa menuntut. Karena perjanjian belumlah begitu lengkap waktu di awal. Tapi saya terus berburu, tertarik. Saya keluarkan sayembara. Sampai beberapa orang sakti datang ke tempat saya. Dan orang-orang itu membawa barang-barang antik untuk anti cukur saya minta. Sampai ada dari orang dari satu daerah di Bali. Kalau nggak salah orang dari negara datang ke rumah. Dia bawa rantai babi. Dia tanya apa ya benar saya bilang ya. Telepon saya kenal. Dia datang ke sini. Saya bilang kalau barang bapak bisa diuji sama saya bayar waktu itu 30 juta biaya operasional dia 10 juta. Saya bayar 10 juta. Bapak silahkan datang ke rumah saya. Barang datang, saya lihat, saya tes putus rambut. Saya bayar 10 juta untuk dari saya. Tahap berikutnya baru saya bawa ke calon buyer pembeli. Ketika pembeli saya tidak ada, saya bertanggung jawab 1 miliar. Kenapa saya berani? Karena saya megang yang punya showroom, saya pegang untuk sebagai jaminan. Karena dia menjamin sama saya 30 miliar dia punya mobil. Akhirnya orang itu menunjukkan kekuatannya. Dia minta ketan hitam, dimakan ketan hitamnya. Udah ditelan berapa saat, dikunyah, lalu dimuntahkan, keluarlah rantai ring 9. Keluar, saya diambilin air untuk saya cuci, dia pegang, saya tes potong rambut, lepas, potong rambut lepas, sampai dia tarik sendiri langsung lepas. Dia heran, kok bisa Pak? Saya nggak tahu. Pak gimana, pernah nguji nggak? Dia bilang belum pernah. Jebol. Ada lagi datang bawa rantai babi. Ketika itu ke rumah, saya uji juga. Sebelum saya dapat buka luasnya untuk lornya, karena dia bilang jangan, uji aja langsung. Saya uji. Ternyata rambutnya putus. Tidak juga berhasil. Jadi saya tidak keluar uang. Kenapa? Karena dia gagal. Kalau saya gagal datang ke pembeli, saya hilang 10 juta. Kalau sampai ke teman saya yang showroom gagal memberikan kompensasi ketika kita tes uji kedua, dia wajib bayar sama saya 5 miliar. Saya kasih yang punya barang 1 miliar. Transaksinya 30 miliar. Dan itulah proses saya mencari barang antik waktu zaman dahulu. Tahun berapa itu kalau nggak salah 2000. Tahun 2000-an. Hari ini saya banyak datang barang. Ini dikasih minta semua. Barang ini dikasih minta. Bukan saya beli. Ini dikasih minta. Ada jenglot dan ada rantai babi. Saya akan mohon izin membuka uang saya kata rumah di rumah saya ngaku di mata ini semua. Uang bahkan yang ngaku di mata ini ngaku semua di semua bahkan di rumah itu. Mohon izin untuk membuka uang bahkan itu. Uang bahkan di ngaku semua. Sang jenglot dan rantai babi. Om Swastiastu, Awi Genamastu, Nama Sidam, Om Nama Shivaya. Mohon izin. Ini sudah terbuka.
Ini dia jenglot saya dan ranti babi. Sekalian saya buka, ini ranti babi. Ini ada ruasnya. Ini ada ruas, mungkin lebih jelas. Ada ruas-ruasnya, ada bendol-bendolannya. Ranti babi ini ada bendol-bendolannya kayak pelor. Dan ini jenglot saya ketika saya harus masih makan hari ini. Karena ini adalah darah. Kita nyarinya ke BU. Kita kasih di mulutnya. Fungsinya apa? Untuk pesugihan? Tidak, saya nggak sugih. Untuk jaga-jaga karena saya suka klinik. Saya suka klinik, saya suka menjaga apa yang ada di alam semesta ini. Dan ini rantai babi. Ini luas-luasnya. Ada luas-luasnya. Jadi luas kayak pelor di sini. Saya akan uji coba. Ini ke bakar standar komunitas. Jangan. Jangan. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena Melanggar standar komunitas. Dan nggak ada unsur-unsur nanti standar jam. Kalau ini kita ceritakan aja. oke, ini ternyata nggak boleh Ya. menampilkan senjata tajam dan tidak boleh melakukan uji coba tes karena nanti melanggar apa? Standar komunitas. Standar komunitas dari YouTube. Banyak anak kecil yang menonton, mungkin seperti itu tidak boleh dan tidak boleh mungkin pamer juga untuk memamerkan sesuatu yang sifatnya punya alam. Dia akan menjaga dan hidup sendiri tanpa harus dipamerkan karena alam itu tahu di mana dia berfungsi dan bagaimana dia berfungsi. Itulah kisah saya hari ini. Saya kisahkan tentang rantai babi dan jenglot. Nanti lain waktu saya akan kisahkan barang-barang saya yang lain, termasuk saya punya besi kuning, batu mekocok, bandar besi emas, kakul buntet. Saya akan ceritakan. Tunggu kisahnya. Ingat, like dan subscribe-nya. Subscribe untuk menambah wawasan tentang channel dan menambah rasa persaudaraan. Tahu aktivitas saya demi berjaya bersama saudara. Terima kasih, doa sukses dan doa rahayu buat kita semua. Tetap percaya pada alam semesta, Tuhan yang menciptakan ini semua. Tanpa ada beliau tidak akan ada ini. Yang utama adalah bersyukur dan berdoalah kepada Tuhan karena beliaulah sang penguasa alam semesta. Terima kasih. Rahayu.